Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Syahidah dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ekonomi, jurusan S1 Manajemen kelas G. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kemampuan organisasi-organisasi untuk bertahan. Ciri-ciri yang mendeterminasi termasuk dalam 3 kategori. Nah, bertahannya suatu organisasi dapat diramalkan dengan jalan membandingkan. Yang pertama, pandangannya dengan ketahanan. Yang kedua, falsafahnya tentang sasaran-sasarannya. Dan yang ketiga, strukturnya. Ada organisasi-organisasi jangka pendek. Sasaran-sasaran organisasi-organisasi jangka pendek bersifat statis terbatas. Mereka tidak berubah untuk mengatasi atau menghadapi kondisi-kondisi yang berubah ketika mereka harus bekerja. Sasaran-sasaran dinyatakan dalam bentuk yang pertama melaksanakan sesuatu tugas khusus, yang kedua mengumpulkan sejumlah uang tertentu, yang ketiga menyelesaikan keterangan tentang proyek tertentu yang diantisipasi, dan yang keempat mempelajari dan mengevaluasi sesuatu usulan atau proposal. Kemudian ada organisasi-organisasi jangka panjang. Sasaran-sasaran organisasi jangka panjang adalah dinamis. Perubahan yang terjadi pada lingkungannya akan menyebabkan sebuah organisasi jangka panjang mengubah sasarannya. Bahkan, sebuah organisasi jangka panjang dapat saja menerima sasaran-sasaran baru sekalipun lingkungannya tidak berubah secara berarti. Struktur organisasi jangka pendek dan organisasi jangka panjang. Nah, yang pada organisasi jangka pendek ada organisasi tanggung jawab, ada otoritas, ada kekuasaan, dan aktivitas ditetapkan secara tertulis. Kemudian pertumbuhan, perkembangan, dan interaksi mereka. Nah, pada pertumbuhan perkembangan ini, sebuah organisasi yang mengantisipasi kehidupan lama memiliki ketiga macam tipe sasaran-sasaran yang dalam bahasa Inggris, yaitu yang pertama immediate, yang kedua attainable, yang ketiga visionary. Kemudian evaluasi sasaran-sasaran. Sewaktu sesuatu organisasi bergerak ke arah pencapaian sasaran-sasarannya, maka proses mendefinisikan kembali sasaran-sasaran yang merupakan sebuah proses evolusioner. Nah, kemudian ketika waktu berlangsungnya dari organisasi bersangkutan mengembangkan sasaran baru. Kondisi-kondisi untuk organisasi baru yang bertahun sudut pandang ekologis memberikan gambaran yang menarik tentang kedua macam kondisi yang perlu untuk menciptakan sebuah organisasi baru yang bertahan. Dalam studi tentang organisasi-organisasi mutasi dapat berupa yang pertama sebuah produk baru, yang kedua sebuah proses baru, yang ketiga sebuah prosedur baru, yang keempat sebuah kebijakan baru, dan yang terakhir sebuah bentuk organisasi baru, dan seterusnya dan lain-lainnya. Segala sesuatu yang bersifat ekstern dengannya, memang orang kerap kali berbicara tentang lingkungan ekstern atau internal environment. Tetapi ada orang yang berpendapat bahwa istilah iklim intern atau interclimate lebih tepat menerangkan suasana yang terdapat di dalam sebuah organisasi. Analisis yang dikemukakan memberikan kesempatan yang menarik untuk mendefinisikan antara dua macam istilah itu. Ada organisasi NVC dan organisasi effectiveness. Kemudian menciptakan perubahan. Nah, dalam hal ini pekerjaan dipusatkan pada proses pemikiran kreatif yang mencakup tahap-tahap seperti yang pertama konsepsi, yang kedua pengumpulan informasi, yang ketiga pemikiran secara intensif, yang keempat frustasi, dan yang kelima iluminasi atau pencerahan. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.